mencintai, menghormati, memuliakan para ulama, termasuk Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Tetapi rasa cinta kita, hormat yang kita berikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah rasa cinta dan rasa hormat yang tertuntun dalam koridor syar'i. Yang tertuntun dalam koridor syar'i, sehingga kita tidak berlebihan, bersikap ekstrim di dalam mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampai kemudian dibuatlah cerita-cerita bohong dan palsu seperti itu. Bahkan sampai pada tingkatan na'udzubillah, sebagian orang berdoa dengan menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Disebut ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, di depan kuburan beliau di daerah Baghdad, di Irak. Sekian banyak orang datang untuk melakukan ziarah, tetapi yang disebut bukan nama Allah, yang disebut nama Syekh Abdul Qadir. Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir. Kenapa? Itu karena terpengaruh dengan cerita-cerita khurafat tadi, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa mendengar apa yang kita minta, Syekh Abdul Qadir bisa mengabulkan apa yang kita minta, Syekh Abdul Qadir bisa menolong dan membantu saat kita membutuhkan pertolongan dan bantuan. Itu cerita-cerita itu tersebar. Lihat pengaruh dari berita bohong itu. Pengaruhnya ternyata efeknya luar biasa. Nah, orang-orang banyak yang tertipu, terbawa. Itu nyata. Orang datang ke kubur beliau, rahimahullah ta'ala, minta, ya Abdul Qadir, nangis. Bernazar di situ, menyembelih di situ. Padahal nazar itu ditujukan kepada Allah. Menyembelih pun, fasholli li rabbika wanhar. Tegakkan salat hanya untuk Rabbmu, yaitu Allah. Dan menyembelihlah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka menyembelih, bernazar, berdoa, meminta, berharap. Yang dipanggil-panggil adalah nama Abdul Qadir, dengan keyakinan bahwasanya Syekh Abdul Qadir hidup, mampu mendengar, bisa mewujudkan dan mengabulkan apa yang mereka minta. Sekali lagi itu terjadi. Nah, ini sikap hulu, ekstrim, berlebih-lebihan. Nah, sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Nah, sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Nah, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kesimpulannya jelas. Ya, kesimpulannya jelas bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk ulama Islam yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita doakan selalu rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Nah, kita tidak boleh menghinakan, merendahkan, menjelek-jelekkan, mencaci maki beliau. Nah, itu tidak boleh, dilarang. Nah, demikian juga tidak boleh bersikap berlebihan. Nah, sampai kemudian meyakini dan percaya bahwa beliau mempunyai sesuatu yang sebenarnya itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yatasarraf fil kaun, ikut terlibat dalam mengatur alam semesta. Nah, ikut terlibat dalam mengatur alam semesta dan isinya. Diyakini sebagai salah satu kutub. Ya, jamaknya aktab. Nah, seorang wali dengan kedudukan yang sangat tinggi sekali, tetapi berlebihan di dalam meyakininya. Itu tadi. Ya, bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Padahal la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Diyakini masih hidup, mendengar kesana dan kemari, menjaga alam dunia ini. Itu keyakinan sebagian orang, dan tidak boleh keyakinan seperti itu. Ini juga mengingatkan kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa cerita, kisah, berita, itu harus selektif di dalam memilih dan menyebarkannya. Kenapa? Karena berita bohong, walaupun mungkin dilakukan tidak sengaja, hanya karena tidak selektif aja, nggak sengaja buat berita bohong, cuman karena nggak selektif, asal terima semua yang dibaca disampaikan, itu efeknya luar biasa, dan efeknya buruk sekali, efeknya negatif, sampai-sampai itu tadi memunculkan praktek-praktek kesyirikan. Meminta, berdoa dengan menyebut namanya, langsung seakan-akan mendengar dan bisa mengabulkan. Fala haula wala quwata illa billah.
a'lam bishawab, karena memang biografi beliau yang bisa disampaikan hanya itu, karena rata-rata yang disampaikan di sini adalah contoh-contoh cerita dan kisah yang dipalsukan itu, sementara kita sudah sampai pada titik kesimpulan bahwa cerita-cerita tersebut adalah cerita-cerita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ingat, bukan berarti kemudian kita mengingkari karomah beliau. Kalau memang itu karomah benar, tidak kita ingkari, kita yakini itu memang benar. Tetapi mari kita selektif di dalam menerima dan menyampaikan berita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.